Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Tenggarong. Perkenalkan, nama saya Adrian. Saya di sini selaku host dan pembawa acara. Pada pagi hari ini saya bersama dengan Pak Heri selaku Kepala Jurusan Perhotelan Jasa Pariwisata. Ngomong-ngomong tentang jurusan Perhotelan Jasa Pariwisata nih Pak, sebenarnya apa itu jurusan Perhotelan dan Jasa Pariwisata ya Pak ya? Baik. Perhotelan jasa pariwisata itu adalah segala ilmu yang mempelajari tentang kepariwisataan yang menitik beratkan tentang jasa pelayanan dan keramah tamahan, khususnya di bidang perhotelan dan usaha jasa pariwisata. Kemudian seluk-beluknya adalah seluruh yang ada di perhotelan, kemudian untuk seluruh jasa itu perhotelan itu sendiri. Dan itu juga selain itu juga dia biasanya berhubungan langsung dengan usaha jasa pariwisata yang berhubungan dengan pertiketan. Oh iya Pak ya. Untuk visi misi untuk jurusan perhotelan dan jasa pariwisata itu sendiri apa ya Pak ya? Di perhotelan jasa pariwisata kita memiliki visi dan misi, yaitu yang visinya menghasilkan lulusan berakhlak, kemudian berbudaya, mandiri, berwawasan dan mampu bersaing di bidang perhotelan jasa pariwisata. Kemudian visinya ada 5 poin. Di sini kita mendidik dan melatih peserta didik menjadi manusia yang berakhlak, kemudian ramah dan berbudaya. Kemudian peduli dan memiliki wawasan lingkungan, membentuk karakter yang terampil, mandiri, serta kompeten di bidang perhotelan. Kemudian meningkatkan lulusan yang memiliki kompetensi profesional sesuai dengan standar kompetensi nasional. Dan yang terakhir, meningkatkan lulusan yang siap kerja dan mampu bersaing dan beradaptasi dalam bidang perhotelan. Nah, selain visi dan misi, saya juga memiliki tujuan. Apa itu tujuannya? Yaitu menghasilkan lulusan berakhlak, kemudian memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi tenaga ahli yang siap kerja dalam bidang akomodasi perhotelan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan dunia kerja. Itu cukup. Oke, untuk visi misi itu sendiri pokoknya memberikan murid itu supaya mempunyai akhlak dan berkompeten dalam jurusan perhotelan dan jasa pariwisata. Oke. Untuk mata pelajaran yang mereka pelajari Pak, dari kelas 10 sampai 12 itu apa aja Pak? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang kelas 10 dulu ya. Ya, di mana untuk kelas 10-nya kita akan mempelajari tentang simulasi dan komunikasi pariwisata. Nah, kemudian ada IPA terapan, kemudian kepariwisataan, kemudian komunikasi industri pariwisata, kemudian sanitasi hygiene dan keselamatan kerja, kemudian administrasi umum, dan terakhir adalah bahasa asing pilihan. Saya jelasin boleh? Boleh. Oke. Untuk simulasi dan komunikasi pariwisata itu dia berhubungan langsung dengan dunia pariwisata itu secara keseluruhan. Ya, itu. Kemudian IPA terapan dia berhubungan dengan dunia IPA. IPA mungkin yang SMP tahu kali ya, SMA tahu apa mungkin tidak ya. Kemudian kepariwisataan dia berhubungan dengan organisasi pariwisata, kemudian dunia wisata dan sejenisnya seperti itu. Kemudian komunikasi industri pariwisata itu dia berhubungan dengan komunikasi. Bagaimana kita menjadi seseorang yang memiliki komunikasi yang bagus, gitu, seperti itu. Kemudian sanitasi hygiene dan keselamatan kerja itu di mana kita mementingkan keselamatan dan kerapian di dunia kerja, baik itu di perhotelan, di manapun itu berada, yang penting masih berhubungan dengan pariwisata. Gitu. Kemudian ada administrasi umum, saya jelaskan sudah tahu. Dan yang bahasa asing itu ada bahasa asing pilihan ya. Di sini kita akan mempelajari tentang 2 bahasa. Yang pertama pasti bahasa Inggris, yang kedua ada bahasa Jepang. Gitu. Jepang. Cukup untuk yang kelas 10. Kemudian yang kelas 11 dan kelas 12 itu kita akan mempelajari tentang industri perhotelan. Kemudian ada front office, kemudian ada housekeeping, kemudian ada laundry, kemudian ada food and beverage, kemudian yang terakhir ada produk kreatif dan kewirausahaan. Saya jelaskan, untuk yang industri perhotelan itu kita mempelajari tentang keseluruhan yang berhubungan langsung dengan perhotelan. Yang ada di dalamnya itu apa aja yang ada di dalam perhotelan. Kemudian front office itu adalah bagian yang ada di depan. Intinya yang melayani proses check in, check out untuk tamu yang ingin menginap, seperti itu front office. Kemudian ada housekeeping, di mana housekeeping ini kita mempelajari tentang kerapian, kebersihan di ruang lingkup kamar, kemudian kamar mandi dan seluruh area yang ada di hotel. Itu namanya public area, seperti itu.
Kemudian ada laundry, di mana laundry ini kita mempelajari tentang gimana kita menjaga, membersihkan pakaian, kemudian linen-linen yang ada di kamar, seperti itu. Kemudian ada food and beverage, di mana itu mempelajari tentang makanan, baik makanan dan minuman, seperti itu. Dan terakhir ada produk kreatif dan kewirausahaan, di mana kita mempelajari tentang bagaimana kita menjadi seorang yang berwirausahaan atau yang punya usaha, seperti itu sih. Cukup untuk yang mata pelajarannya. Oke. Jadi kalau dari kelas 10 itu sendiri kita pastinya mempelajari dasarnya dulu ya, Ya, Pak. dasarnya benar. Dasarnya dulu, setelah kita kelas 12, kelas 11-nya kita akan mulai ke pelajaran yang lebih mempelajari jurusan itu sendiri. Nah, untuk siswa yang baru masuk nih, Pak. Ya. Hal apa sih, Pak, yang harus mereka siapkan untuk menjadi siswa baik dalam jurusan perhotelan jasa pariwisata nih, Pak? Baik. Di sini saya ada 7 poin ya. Oke. 7 poinnya yaitu di mana yang pertama ada hospitality. Kemudian ada personal hygiene. Kemudian ada grooming. Oke. Kemudian ada greeting. Oke. Kemudian ada disiplin dan yang terakhir ada good attitude. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Untuk hospitality-nya itu kita harus menjaga keramah tamahan. Oke. Itu selalu menjaga keramah tamahan baik dari teman sendiri, kemudian kakak tingkat, baik guru itu juga. Kemudian personal hygiene, gimana kita harus menjaga kebersihan diri, dari yang namanya kita merawat diri, mandi, kemudian menjaga bau badan, seperti itu. Kemudian grooming itu kita menjaga penampilan kita, baik itu di sekolah maupun di luar. Bagaimana kita menjaga kerapian rambut, menjaga kerapian pakaian, dan kerapian yang ada di seluruh tubuh kita, seperti itu. Kemudian greeting ini adalah kita selalu menjaga etika, sopan santun, atau selalu menyapa teman sendiri, teman kelas, atau kakak tingkat, atau guru. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, seperti itu. Selalu membiasakan diri untuk selalu menegur, seperti itu. Mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, seperti itu. Kemudian disiplin, tahu disiplin ya? Nah, itu tidak bisa jelaskan. Kemudian good attitude, gimana itu? Itu dia selalu menjaga sopan santun dimanapun dia berada, seperti itu. Cukup. Untuk poinnya tadi itu berkaitan banget yang namanya akhlak ya, Pak. Iya, akhlak, benar sekali. Nah, pada saat mereka udah naik ke jenjang kelas 12, pastinya mereka memikirkan prospek karir mereka ke depannya, itu, Pak. Untuk anak jurusan perhotelan jasa pariwisata itu sendiri, kira-kira prospek karirnya itu bagaimana ya, Pak? Oke. Prospek karirnya, kita akan menjelaskan sedikit. Kita di kelas 2 itu pasti ada yang namanya prakrin ya. Oh iya, Pak. Prakrin itu untuk perhotelan jasa pariwisata kita menargetkan tiga tempat, yaitu front office, housekeeping, kemudian ada laundry. Nah, nanti mereka di kelas 2 nanti akan prakrin untuk memilih mana yang akan mereka mau, atau mana yang memang 3 tempat tadi yang mereka inginkan, seperti itu. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit yang mengenai front office ya. Jadi front office itu biasanya setelah lulus mereka akan mendapatkan jabatan, atau mungkin prospek yang akan mereka dapat yaitu nanti mereka akan bisa menjadi telepon operator. Kemudian ada doorman, ada bellboy, supervisor, kemudian ada front office manager, dan ada resepsionis. Nah, perlu saya jelaskan apa tidak? Boleh. Telepon operator itu biasanya yang menangani telepon yang biasanya untuk tamu yang reservasi atau memesan kamar melalui telepon, biasanya seperti itu. Kemudian doorman itu biasanya jabatan yang biasanya menarik pintu ya. Kalau ada tamu yang masuk atau keluar, dia akan menarik pintu dari lobi itu. Kemudian bellboy biasanya yang mengangkat bagasi atau barang-barang tamu dari lobi ke kamar, itu biasanya namanya bellboy. Kemudian ada supervisor, resepsionis dulu. Resepsionis itu adalah bagian yang menangani check in, check out untuk tamu yang ingin reservasi kamar. Kemudian ada supervisor, di mana itu yang biasanya menangani atau membantu jalannya pekerjaan itu. Intinya supervisor tuh yang di atasnya dari resepsionis, segala bellboy, doorman tadi. Nah, kemudian ada biasanya front office manager. Itu biasanya kepala bagian dari front office itu sendiri. Tuh, kemudian ada housekeeping. Housekeeping sama. Di sini ada order taker, kemudian public area session, room boy, kemudian ada supervisor dan executive housekeeper. Nah, kemudian public area session ini adalah bagian yang menangani bagian kebersihan di public area, biasanya seperti itu. Kemudian ada room boy. Room boy ini biasanya yang menangani kebersihan di area toilet, area kamar, dan kamar mandi, biasanya seperti itu. Kemudian supervisor sama,
Sudah saya jelaskan. Eksekutif housekeeper juga itu adalah kepala bagian yang ada di housekeeping. Oke. Kemudian ada laundry. Nah, laundry ini ada washer, marker, fresher, dan valet. Di mana fresher ini adalah bagian yang menyetrika. Oh. Kemudian marker ini bagian yang menyortir pakaian. Oke. Ada yang putih disendirikan, ada yang berwarna sendirikan. Kemudian ada washer, itu yang bagian mencuci. Oke. Kemudian manajer adalah kepala bagian laundry. Seperti itu. Cukup. Oh. Kemudian ada food and beverage, di mana dia menangani makanan dan minuman. Ada 2 poin ya. Ada yang di bagian AB service, ada di bagian AB product. Nah, saya jelaskan sedikit. Yang di AB product itu biasanya ada yang namanya cook helper. Oke. Ada cook helper, ada cook, kemudian ada yang namanya komis. Ada yang namanya CDP, sauce chef, dan yang kepala bagian dapur namanya executive chef. Nah, kemudian yang di AB service itu sama, itu ada waiter dan waitress, kemudian ada room service, kemudian ada captain, kemudian ada supervisor, kemudian ada AB manager. Tidak bisa jelaskan, sudah paham. Oke, mungkin itu. Cukup. Mungkin itu ya, Pak ya. Oke, banyak sekali ya Pak ya prospek karir dari anak jurusan perhotelan jasa pariwisata itu untuk sendiri. Mulai dari housekeeper, front office, Laundry. food beverage, sama sampai laundry. Oke. Untuk selanjutnya nih Pak, bidang-bidang apa sih Pak yang ada di perhotelan itu? Bidang-bidang. Iya. Oke. Baik. Sebenarnya bidang-bidang di hotel itu tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Iya. Ada housekeeping, ada front office, ada laundry, dan food and beverage. Itu bidang-bidangnya. Tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk jenis-jenis hotel. Oke. Saya akan sedikit membayangkan jenis hotel yang ada di sini ya, sekitar Samarinda ya. Jadi ada 3 nih. Ada jenis hotel berdasarkan 3 ya. Berdasarkan lokasi. Yang pertama ada city hotel, kemudian ada motel, ada resort, ada residential hotel. Kemudian city hotel itu adalah hotel yang berada di kota. Kemudian motel itu adalah hotel yang berada di perbatasan. Kemudian ada resort, di mana resort ini biasanya hotel yang berada di pinggir-pinggir pantai, seperti itu. Kemudian residential in hotel ini biasanya seperti apartemen itu. Kemudian berdasarkan jenis tamu, di sini ada family, ada business, ada tourist, transit, cure, dan convention. Di mana family ini adalah biasanya hotel untuk yang menyediakan fasilitas keluarga. Kemudian bisnis itu adalah fasilitas yang menyediakan untuk bisnis atau pekerja. Ketiga ada yang untuk wisatawan, yang ingin berwisata di tempat tersebut, terus singgah di situ, jadi nginapnya di situ. Kemudian ada yang transit, itu biasanya berada di bandara, hotel yang ada di bandara, jadi hanya untuk transit, singgah sebentar. Cure itu biasanya untuk yang sedang berobat atau yang sedang sakit, jadi nginapnya di situ. Kemudian convention ini adalah bagian yang mungkin sedang ada acara besar, seperti itu, nginapnya di situ. Nah, kemudian berdasarkan bintang. Bintang itu ada tingkatan ya, ada bintang 1 sampai bintang 5. Biasanya kalau bintang 5 itu sudah menyediakan fasilitas yang sangat luar biasa, sangat lengkap. Kalau bintang 4 biasanya dia memang ada beberapa bagian yang kurang. Jadi mungkin kurang, ada barumnya yang kurang luas, seperti itu, lahan parkir yang mungkin kurang banyak, seperti itu. Seperti itu. Cukup. Jadi untuk hotel itu sendiri banyak ya Pak ya jenis-jenisnya. Nggak cuma sekedar hotel satu udah itu aja. Benar. Nah, kira-kira mulai dari kita mengenai apa itu jurusan perhotelan jasa pariwisata, sampai visi misi itu sendiri, mata pelajaran dari kelas 10 sampai 12, sampai hal yang mereka siapkan untuk menjadi siswa yang baik, prospek karir, sampai jenis-jenis hotel tadi. Nah, untuk kesimpulannya sendiri Bapak, silahkan. Baik. Kalau untuk kesimpulan saya pribadi, saya ucapkan selamat datang dulu untuk siswa-siswi SMK 1 Negeri Tenggarong, khususnya untuk jurusan perhotelan jasa pariwisata ya. Ya, di mana jurusan ini adalah jurusan baru, tapi saya harapkan untuk siswa-siswi yang baru ini, kalian, maksud saya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, dan real dari kalian sendiri, minat kalian sendiri. Jadi apabila kalian memang sudah real, memang mengambil jurusan ini, saya harapkan kalian memang benar-benar fokus belajar untuk dunia perhotelan ini, karena memang prospeknya tidak kalah baik atau tidak kalah bagus untuk jurusan ini. Jurusan pariwisata sangat luas sekali. Jadi saya harapkan memang tidak kalah bersaing dengan jurusan lain gitu, karena memang cukup luas sekali dan kerjanya juga luar biasa, cukup menjanjikan gitu.
Itu sih cukup dari saya. Oke, belum lagi untuk jurusan perhotelan jasa pariwisata itu Ya. sendiri, khususnya di ibu kota kita ini akan menjadi ibu kota negara ya Pak ya. Ya pastinya Akan seperti prospeknya sangat luas. Iya. Oke, sekian penjelasan kami dengan Pak Heri mengenai jurusan perhotelan jasa pariwisata. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.